Selamat menonton di drama sakti. Setiap tahun selalu ada mayat gadis yang digantung di depan istana Putri Mahkota. Suatu malam di saat raja berjalan di dekat jembatan, tiba-tiba muncul roh Putri Mahkota di atas kolam. Raja terkejut melihatnya mengambang di atas air. Tapi tiba-tiba roh itu hilang lagi. Raja seperti gila lari ke kolam untuk mencarinya. Seorang yang segera memeluknya dan menenangkannya. Setelah tenang, seorang memberitahu kalau itu semua adalah perbuatan orang jahil. Seorang yang sudah beberapa hari menyelidiki sudah mendapatkan bukti. Bersama dengan Siwon, dia mengundang penjahit istana menghadap raja. Teringat penjahit inilah yang menjahit pakaian raja saat pernikahan mereka. Dayang pun membawakan baju peninggalan Putri Mahkota. Penjahit itu memberitahu bahwa dia ingat waktu itu benang yang dipakai untuk menjahit baju Putri Mahkota adalah benang emas. Tapi baju peninggalan Putri Mahkota yang tersimpan terbuat dari benang perak, bukan benang emas. Seorang jelas melihat wanita yang muncul di kolam memakai baju terbuat dari benang emas. Jeli banget ya. Raja yakin dan bertekad harus segera menangkap pelaku di balik semua ini. Keesokan harinya, seorang dan Siwon datang lagi ke jembatan dekat kolam munculnya roh Putri Mahkota. Seorang mengatakan harus masuk ke dalam kolam untuk melihat apa yang ada di dalam kolam itu. Karena saat roh itu tiba-tiba hilang, dia mendengar ada suara cemplung seperti ada yang jatuh ke dalam air. Di dalam air mungkin saja ada bukti. Selagi Siwon berpikir siapakah yang harus diperintahkan untuk turun ke dalam kolam, seorang membuatnya terkejut dan Siwon jatuh ke dalam kolam. Di dalam kolam, Siwon melihat ada sesuatu yang terang bersinar. Dia membawanya naik. Barang itu adalah cermin untuk membuat efek lenyapnya roh itu. Mereka berdiskusi bagaimana bisa menangkap wanita yang berbuat jahil itu. Kejadian munculnya roh itu sering terjadi di sekitar tempat yang ada air, seperti kolam dan sumur. Wanita yang berpura-pura menjadi roh Putri Mahkota itu pastilah seseorang yang ada di dalam istana. Mungkin berpura-pura menjadi dayang. Tentunya ada orang lain yang membantunya. Segera, Dayang pergi menyelidiki dan memberitahu Ibu Suri untuk membantu penyelidikan. Hal ini ketahuan oleh Menteri Militer. Menteri militer pun menyusut siasat untuk menjebak seorang. Sengaja dia mengutus bawahannya untuk menangkap seorang dengan alasan seorang tidak melaporkan asal-usul yang jelas. Mereka mencari wanita istana yang mencurigakan dengan identitas samaran. Juga kedapatan sebelumnya ada yang melapor bahwa nama seorang itu bukan nama sebenarnya. Seorang pun ditangkap. Tapi mereka tidak bisa apa-apa, hanya bisa melihat seorang dibawa pergi ke penjara. Siwon pergi menjenguk seorang di dalam penjara. Siwon berharap seorang mau memberitahu nama asli seorang. Seorang hanya bisa diam tidak menjawab. Dia tidak bisa memberitahu Siwon bahwa dia adalah wanita yang hampir menjadi calon istrinya. Tiba-tiba terdengar suara upacara untuk pasukan elit yang akan menumpas kaum barbar. Karena setelah memeriksa semua dayang, mereka belum juga mendapatkan wanita yang dicari. Seorang berpikir mungkin saja wanita yang mereka cari ada di antara para tentara. Siwon pun mencari raja untuk membantu penyelidikan. Raja yang menahan diri upacara itu memberi semangat kepada para tentara dan raja turun ke barisan tentara. Dia menyelidiki setiap tentara dan melihat ada satu tentara yang badannya lebih kecil dibanding dengan tentara lain. Dia juga membuka helm tentara itu. Rambut panjang, bergerai, dan ternyata wanita itu mirip sekali dengan Putri Mahkota. Sekilas, raja melihat dan terkejut. Segera dia menyuruh pengawal menangkap wanita itu dan juga membawanya pergi. Pada saat yang sama, ada yang datang melapor kepada Siwon kalau seorang hilang dari penjaranya. Ternyata bawahan menteri militer membawanya ke penjara lain untuk menindasnya. Penjaga penjara menanyakan apa nama asli seorang dan mengapa dia menyembunyikan identitas. Seorang tidak menjawab walaupun sudah disiksa hingga berdarah. Kejam amat. Orang itu mengancam kalau tidak menjawab akan dibunuh. Raja dan Siwon yang sampai melihat seorang terluka dan membuka jubahnya untuk seorang. Penjaga penjara segera melaporkan kalau seorang itu orang yang mencurigakan dan seorang bukanlah nama aslinya. Bisa-bisa akan mencelakai raja. Raja marah dan emosi.
Raja mengatakan dialah yang bawa seorang masuk ke istana. Orang itu pun ditangkap. Seorang yang sudah terluka pingsan di pelukan raja. Raja segera membawanya ke istana dan menjaganya. Seorang bangun dan melihat raja di sisinya. Raja sangat senang dan berterima kasih karena seorang masih hidup. Dia berjanji akan berusaha untuk melupakan putri mahkota dan mengatakan dia tidak akan lagi meminta seorang kerasukan roh putri mahkota dan memeluknya. Dayang dan Kasim datang melaporkan wanita yang dibawa dari barak tentara meninggal. Raja segera pergi melihatnya sendiri. Wanita itu digantung seperti cara bunuh diri putri mahkota. Sepertinya tahun ini tetap saja ada wanita yang terbunuh di dalam istana. Tapi kali ini wanita yang meninggal bukan di dalam istana putri mahkota melainkan di depan kamar seorang. Seorang datang melihat apa yang terjadi. Tapi sebelum dia melihat mayat itu, Siwon menutupi matanya dan membawanya pergi. Setiap tahun, wanita yang meninggal di dalam istana adalah wanita yang pernah dekat dengan raja. Siwon mengatakan dia senang melihat seorang masih hidup, tapi seorang tidak bisa gembira mendengar itu. Dia bertanya apakah setiap wanita yang dekat dengan raja akan mati? Tanya seorang. Kalau begitu, berarti wanita itu mati sebagai pengganti dirinya. Siwon berharap seorang bisa pergi dari istana supaya aman. Seorang menolak. Dia tidak bisa pergi begitu saja di saat raja memerlukannya. Setelah kejadian semua ini, seorang tidak bisa meninggalkan raja begitu saja. Seorang pergi mencari raja. Raja meminta seorang untuk menemaninya. Walaupun ada kemungkinan akan dibunuh, seorang ingin tetap di sisi raja karena sudah jatuh cinta. Keesokan harinya, Siwon pergi ke penjara untuk mencari penjaga penjara kemarin. Tapi terlambat, orang itu sudah tewas. Terlihat ada pisau di dekat mayat itu. Pisau itu sama dengan pisau saat mereka diserang sebelumnya. Setelah mengumpulkan beberapa bukti, dia pergi mencari menteri militer dan menanyakan tentang wanita yang terbunuh dan juga tewasnya penjaga penjara kemarin. Menteri militer yang sombong dan punya kekuasaan sama sekali tidak takut dipertanyakan. Raja yang juga tidak puas dengan menteri militer tidak bisa apa-apa. Menteri militer tahu kalau mereka tidak punya bukti yang cukup untuk berbuat apapun. Segera dia menyuruh Siwon untuk mencari informasi wanita yang terbunuh itu. Ternyata wanita itu adalah wanita hiburan. Dan menurut mereka, beberapa bulan yang lalu, wanita itu dibawa pergi oleh sekelompok pria. Semenjak itu tidak pernah kembali lagi. Dan Siwon mendapatkan sebuah hiasan anting di saat penyelidikan. Ternyata hiasan itu adalah milik wanita itu. Seorang melihat dia memakai saat muncul di kolam itu. Matanya tajam banget ya. Ternyata anjing itu ada pemberian ibu tiri seorang kepada wanita itu. Semua dalang di balik ini adalah ibu tiri dan menteri militer. Menteri militer menyikap wanita itu dan dia didandan menyerupai putri mahkota oleh ibu tiri seorang wanita yang menyamar sebagai roh putri mahkota pun dibunuh oleh bawahan menteri militer. Oleh karena pelanggaran pernikahan yang sudah bertahun-tahun, ada komplotan pencuri yang sering muncul mencuri wanita di desa mereka. Hari itu mereka mendengar anak gadis tetangga dicuri oleh mereka dan diambil keperawanannya. Hayong yang juga satu-satunya gadis di kedai toko takut. Pada saat hendak pulang ke rumah, pria yang suka pada Hayong yang juga pelukis buku porno menemaninya pulang. Tapi di saat perjalanan, komplotan pencuri bereaksi dan membawa Heong dengan kuda. Pelukis porno itu segera lari dan bertemu dengan Siwon yang sedang menemani seorang pulang ke rumah. Pelukis itu meminta bantuan kepada seorang dan Siwon. Siwon segera menyuruh seorang pulang dan masuk ke rumah. Mereka naik ke kuda dan pergi menolong Haeyong. Seorang sendirian berjalan pulang. Sialnya, seorang juga ditangkap oleh komplotan pencuri itu. Pada saat yang sama, Siwon melihat salah satu wanita yang ditangkap komplotan penjahat memakai sepatu seperti sepatu yang pagi ini baru saja dibelikan untuk seorang. Di istana, Raja mendengar kabar seorang dicuri oleh sekelompok bandit. Segera dia membawakan pasukan kerajaan untuk menolong seorang. Bersama dengan Siwon, mereka pergi menolong seorang. Episode 6 berakhir di sini. Seru nih, ayo lanjut di episode selanjutnya ya.